72 bidadari. Apa kebenaran tentang Islam di sini? 72 bidadari, istri, perawan di surga bagi umat Islam? Ketahui fakta-fakta surga sebagaimana dalam Islam. Ketahui tentang rumah di dunia ini dan rumah kekal di kehidupan setelah kematian? Mengetahui kebenaran dari Allah tentang rumah surgawi Anda. Anda melihat di sepanjang beberapa bagian kota Anda, setidaknya beberapa rumah dan rumah besar yang indah dibangun oleh orang-orang kaya di dalam kompleks mereka sendiri yang sangat bagus dan khusus di sekitar rumah mereka di dunia ini. Pemilik rumah-rumah ini tidak mengizinkan orang lain, kecuali yang mereka kenal dan orang-orang yang diizinkan terbatas. Bahkan kerabat mereka yang hubungannya telah rusak dan masih belum diperbaiki. Jadi jika Anda membayangkan skenario ini, dan dapat membenarkan keputusan Allah, itulah mengapa Dia tidak akan mengizinkan semua orang masuk surga. Alasannya adalah karena penolakan mereka untuk beriman dan mengikuti jalan Allah, Islam dan para nabinya. Sekarang, Nabi terakhir Allah yang harus kita ikuti adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu dan tempat tidaklah penting bagi kita karena Allah telah menentukan segala sesuatu di alam semesta ini dan kita hanya melihatnya. Benar atau salah? Sekarang mari kita lihat beberapa rumah indah dengan latar hijau yang indah dan keindahan alam yang ditingkatkan di dunia yang sementara ini. Ini untuk menunjukkan perbedaan rumah yang kita miliki di dunia ini dan akhirah atau kehidupan abadi setelah kematian kita. Kita menghabiskan sebagian besar uang untuk membangun rumah bagi dunia yang dapat dihancurkan ini. Orang lain akan hidup setelah kita. Namun, kita harus berkonsentrasi untuk mendapatkan pahala rumah surgawi dari Allah. Untuk itu, kita perlu melakukan satu hal. Bahwa dalam kehidupan sehari-hari, kita harus beriman dan mengikuti petunjuk serta bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi terakhirnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana perbandingan rumah duniawi Anda yang dibangun dengan batu bata, mortar, dan beton dengan rumah surgawi yang dapat Anda peroleh dari Allah sebagai pahalanya atas usaha Anda dalam menegakkan agamanya, Islam, dan aturan-aturannya dalam kehidupan sehari-hari dan untuk keluarga Anda? Mari kita lihat sebagaimana yang diinformasikan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf, kami tidak dapat membuat gambaran tentang rumah surgawi karena itu di luar imajinasi kami saat ini di dunia ini. Namun, kami dapat memberikan gambaran tentang rumah yang sangat indah dan lingkungan alam yang indah di dunia ini, yang sangat sejuk di mata siapapun yang melihatnya. Siapapun ingin memiliki rumah itu, tetapi mengapa banyak dari kita tidak memiliki hasrat dan keinginan untuk memiliki rumah di surga? Allah berfirman dalam Al-Quran tentang karakteristik khusus orang-orang yang masuk surga dan rumah surgawi yang akan mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ketaatan dan keimanan mereka kepada Allah dalam kehidupan dunia ini. Dalam Islam, surga dipahami sebagai tempat kehidupan yang kekal. Makna luas dari ayat-ayat Al-Quran yang dipilih dapat diungkapkan seperti dalam kata-kata berikut. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Al-Quran, bab nomor 2, ayat 82. Bagi mereka pahala ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, tempat tinggal mereka selama-lamanya. Dan sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Quran Surat 3, ayat 136. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, orang-orang yang menegakkan kebenaran, para syuhada, dan orang-orang yang saleh. Dan sebaik-baiknya mereka itu menjadi penghuni surga. Quran Surat 4, ayat 69. Tentu saja, pahala terbesar di surga adalah mendapatkan keridaan dan rahmat Allah. Kehormatan ini disediakan bagi mereka yang beriman kepada Allah dan berusaha untuk hidup sesuai dengan petunjuk-Nya. Al-Quran mengatakan, "Katakanlah, maukah aku sampaikan kepadamu kabar gembira tentang yang lebih baik dari itu? Bagi orang-orang yang bertakwa,
mereka memperoleh surga di sisi Tuhan mereka dan keridaan Allah. Karena di sisi Allah lah hamba-hambanya. Quran Surat Ali Imran 15. Allah berfirman, ini adalah hari ketika orang-orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenaran mereka. Bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, tempat tinggal mereka yang kekal. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Itulah keselamatan yang besar. Quran Surat Al-Maidah 119. Salam, damai atau salam. Mereka yang masuk surga akan disambut oleh para malaikat dengan ucapan salam atau damai. Bahasa surga adalah bahasa Arab karena tidak ada bahasa lain yang dapat menandinginya dalam kefasihan atau gaya bahasa dan ungkapan-ungkapan bermakna yang tidak tertandingi oleh bahasa-bahasa lain. Referensi, Sahih Muslim 2824a. Sahal B. Sa'd meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, para penghuni surga akan melihat ke bagian atas surga sebagaimana kalian melihat planet-planet di langit. Aku meriwayatkan hadits ini kepada Nu'man bin Abi Ayyash dan dia berkata, aku mendengar Abu Sa'id Al-Khudri berkata, sebagaimana kalian melihat planet-planet yang bersinar di sisi timur dan barat cakrawala. Referensi, Sahih Muslim 2830, 2831a. Sahal bin Sa'd meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, para penghuni surga akan melihat ke bagian atas surga sebagaimana kalian melihat. Lihatlah planet-planet di langit. Aku meriwayatkan hadits ini kepada Nu'man bin Abi Ayyash dan dia berkata, aku mendengar Abu Sa'id Al-Khudri berkata, sebagaimana engkau melihat planet-planet yang bersinar di sisi timur dan barat cakrawala. Referensi, Sahih Muslim 2830, 2831a. Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah bersabda, orang-orang yang paling aku cintai dari umatku adalah mereka yang akan datang setelahku, tetapi setiap orang di antara yang sangat kuat untuk melihatku meskipun dengan mengorbankan keluarga dan hartanya. Referensi, Sahih Muslim 2832. Pasar dan jalan surga. Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, di surga ada jalan yang mereka datangi setiap hari Jumat. Angin utara bertiup dan menyebarkan wewangian pada wajah dan pakaian mereka, serta menambah kecantikan dan keelokan mereka. Kemudian mereka kembali kepada keluarga mereka setelah kecantikan dan keelokan mereka bertambah. Keluarga mereka berkata kepada mereka, demi Allah, kecantikan dan keelokan kalian bertambah setelah meninggalkan kami. Mereka berkata, demi Allah, kecantikan dan keelokan kalian juga bertambah setelah kami. Referensi, Sahih Muslim 2833. Wanita di surga? Muhammad meriwayatkan bahwa sebagian orang berkata dengan bangga, dan sebagian lagi berdiskusi apakah di surga akan lebih banyak laki-laki atau lebih banyak wanita. Atas hal ini Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Abul Qasim, Nabi Suci, berkata, anggota, kelompok pertama yang masuk surga akan memiliki wajah secerah bulan purnama di malam hari, dan yang berikutnya setelah kelompok ini akan memiliki wajah secerah bintang-bintang yang bersinar di langit. Dan setiap orang akan memiliki 2 istri dan sumsum tulang belakang mereka akan berkilau di bawah daging dan tidak akan ada seorang pun yang tidak memiliki istri di surga. Referensi, Sahih Muslim 2834a. Ketinggian penghuni surga. Hadits ini telah diriwayatkan atas otoritas Abu Hurairah melalui rantai perawi lain bahwa Rasulullah bersabda, anggota, kelompok pertama yang akan masuk surga akan memiliki wajah secerah bintang-bintang di langit. Mereka tidak akan mengeluarkan air, tidak akan mengeluarkan kotoran, tidak akan menderita radang selaput lendir hidung, tidak akan meludah, dan sisir mereka akan terbuat dari emas, dan keringat mereka akan menjadi kasturi, bahan bakar tungku mereka akan menjadi gaharu, dan istri-istri mereka akan menjadi gadis-gadis bermata besar dan bentuk mereka akan sama seperti satu orang saja, mengikuti bentuk ayah mereka, Adam, setinggi 60 hasta. Referensi,
Sahih Muslim 2834-C. Kondisi kehidupan penduduk surga. Hammam B. Munabbih meriwayatkan. Berikut ini adalah beberapa hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah hadits yang diriwayatkan bahwa beliau bersabda, kelompok pertama yang akan dimasukkan ke surga adalah mereka yang wajahnya secerah bulan purnama di malam hari. Mereka tidak meludah, tidak menderita radang selaput lendir hidung, dan tidak mengeluarkan kotoran. Peralatan dan sisir mereka terbuat dari emas dan perak, bahan bakar tungku mereka adalah gaharu, dan keringat mereka adalah kasturi, dan masing-masing dari mereka memiliki 2 istri yang sangat cantik, yang sumsum tulang belakangnya terlihat melalui daging. Tidak ada perselisihan di antara mereka dan tidak ada permusuhan di hati mereka. Hati mereka seperti satu hati, bertasbih kepada Allah di pagi dan sore hari. Referensi Sahih Muslim 2834-E. Jabir meriwayatkan, saya mendengar Rasulullah bersabda bahwa para penghuni surga makan dan minum, tetapi tidak meludah, tidak mengeluarkan air, tidak mengeluarkan tinja, dan tidak menderita radang selaput lendir hidung. Dikatakan, lalu, apa yang terjadi dengan makanan? Kemudian beliau bersabda, mereka bersendawa dan berkeringat, dan itu akan berakhir dengan makanan mereka, dan keringat mereka adalah minyak kasturi dan mereka akan bertasbih dan memuji Allah semudah Anda bernapas. Referensi Sahih Muslim 2835-A. Apa yang terjadi pada para penghuni surga setelah mereka makan dan minum? Bacalah hadits ini. Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda bahwa para penghuni surga akan makan di dalamnya dan mereka juga akan minum, tetapi mereka tidak akan membuang tinja, tidak menderita radang selaput lendir hidung, tidak mengeluarkan air, dan makanan mereka akan dicerna dalam bentuk bersendawa dan keringat mereka adalah minyak kasturi, mereka akan bertasbih dan memuji Allah semudah Anda bernapas. Referensi Sahih Muslim 2835-C. Kemah-kemah surga dan istri-istri yang dimiliki orang-orang mukmin di dalamnya. Abu Bakar bin Abdullah bin Qais meriwayatkan dari ayahnya bahwa Rasulullah bersabda bahwa di surga akan ada bagi seorang mukmin sebuah kemah dari sebutir mutiara yang berongga yang lebarnya 60 mil. Kemah itu diperuntukkan bagi seorang mukmin dan orang-orang mukmin akan mengelilinginya dan tidak seorang pun akan dapat melihat yang lain. Pasar dan jalan-jalan di surga. Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, di surga ada sebuah jalan yang mereka datangi setiap hari Jumat. Angin utara akan bertiup dan akan menyebarkan wewangian pada wajah dan pakaian mereka dan akan menambah kecantikan mereka. Dan kecantikan, lalu mereka kembali kepada keluarga mereka setelah kecantikan dan kecantikan mereka bertambah, dan keluarga mereka berkata kepada mereka, demi Allah, kecantikan dan kecantikanmu bertambah setelah meninggalkan kami, dan mereka berkata, demi Allah, kecantikan dan kecantikanmu bertambah setelah kami. Referensi Sahih Muslim 2833. Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah bersabda, Allah, yang Maha Agung dan Mulia, menciptakan Adam menurut gambarnya dengan panjang 60 hasta, dan ketika Dia menciptakannya, Dia menyuruhnya untuk menyapa kelompok itu, dan itu adalah sekelompok malaikat yang duduk di sana, dan dengarkan tanggapan yang mereka berikan kepadanya, karena itu akan membentuk salamnya dan salam keturunannya. Dia kemudian pergi dan berkata, salam sejahtera bagimu. Mereka, para malaikat, berkata, semoga kedamaian menyertaimu dan rahmat Allah, dan mereka menambahkan, rahmat Allah. Maka Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, api yang dibakar oleh anak Adam hanyalah 1/70 bagian dari api neraka. Para sahabat berkata, demi Allah, api biasa pun sudah cukup untuk membakar manusia. Maka beliau itu lebih dari 69 bagian panas api di dunia ini, masing-masing setara dengan orang yang masuk surga, maka ia akan berbentuk seperti Adam, yang tingginya 60 hasta,
Kemudian orang-orang yang mengikutinya terus mengecil hingga hari ini. Perselisihan antara surga dan neraka. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, terjadilah perselisihan antara neraka dan surga. Neraka berkata, orang-orang yang sombong dan angkuh akan mendapatkan tempat tinggal di sisiku. Dan surga berkata, orang-orang yang lemah lembut dan rendah hati akan mendapatkan tempat tinggal di sisiku. Maka Allah, yang Maha Agung dan Mulia, berbicara kepada neraka, berfirman, kalian adalah sarana, hukumanku yang dengannya aku menghukum orang-orang di antara hambaku yang aku kehendaki. Dan berbicara kepada surga, dia berkata, kalian hanyalah rahmatku yang dengannya aku akan menunjukkan rahmat kepada orang-orang yang aku kehendaki, dan masing-masing dari kalian akan menjadi penuh. Partisipasi dan dukungan Anda sangat dibutuhkan untuk menyebarkan risalah Allah, Nabi Muhammad, dan literatur Al-Quran dan hadits dalam semua bahasa dan kepada semua orang di dunia. Jadi, mohon sebarkan berita ini. Bagikan saluran YouTube ini, khususnya video ini dan video saya yang lain di saluran ini, sukai, komentari, dan berlangganan.